Nah, ternyata guys, bayangin guys, rumah sepi kan. Si Bunga dikerjain lagi, diperkosa lagi. Sinting kan tuh bapak. Padahal dia tahu anaknya badannya udah panas. Betapa dia hancurnya hatinya ibu. Ketika dia pulang, dia ngeliat anaknya ada di depan kamar mandi tergeletak. Si Bunga. Jadi Bunga bukan di kamar lagi, tergeletak di depan kamar mandi. Mohon maaf, anak ibu meninggal dunia. Wah, langsung kan si ibu nih lemes gitu kan, nangis. Wah, gitu kan dia, kok ada suara nangis gitu kan nih, meringis gitu kan. Kaget kan dia. Dan langsung ke ibunya, "Bu, ibu dengar suara nangis gak?" Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman di rumah? Ayo, gimana kabarnya? Udah mau masuk akhir tahun dan kita mau menuju ke awal tahun. Dan semoga segala hal yang baik-baik akan terus berlangsung di tahun selanjutnya. Dan hal-hal yang tidak baik semoga berhenti di tahun ini gitu ya. Kita berdoa seperti itu. Jadi saya doain semuanya, teman-teman semua di rumah lebih baik lagi segalanya gitu ya. Nah, malam ini kok malam ini gitu loh. Hari ini saya mau bawain sebuah kisah nyata lagi, always. Pokoknya di Feni Rama Official itu memang selalu kisah nyata. Tapi ya mohon maaf untuk nama, lokasi, tempatnya secara spesifikasinya tuh kita rahasiain karena memang permintaan dari narasumbernya gitu. Ya demi untuk kebaikan bersama ya oke lah aku turutin gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak nama kotanya boleh disebutin, kayak contohnya kemarin yang video saya sebelumnya udah nonton belum? Ayo kalau belum nonton, nonton dulu. Tapi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, di kisah ini selanjutnya juga kisah nyata juga. Ya, ketika saya membacanya ada terharunya gitu ya, ada sedihnya juga, ada yang kok sampai segininya gitu ya. Tapi namanya kehidupan kita nggak pernah nyangka ya. Eh, kita mungkin berpikir mana mungkin, tapi kenyataannya ada di sekeliling kita tuh ada. Cuma persoalannya ada yang berani bicara, ada yang tidak berani bicara, ada yang berani terbuka dan ada yang tidak berani terbuka. Persoalannya hanya di titik seperti itu. Oke, kisah ini berlangsung di sebuah kota Sumatera lagi gitu. Jadi memang secara berturut-turut ini yang mengirim saya ini orang Sumatera terus gitu kan. Cuman ya terima kasih banyak ya udah ngirimin ceritanya, mau berbagi pada saya. Insya Allah untuk data-datanya akan menjadi rahasianya. Saya dan kamu aja yang tahu. Mungkin hari ini dia nonton ya. Oke, ini berasal dari sebuah kisah di Sumatera, di mana ada sebuah keluarga kecil ya. Jadi ada bapak, ibu, dan 3 orang anak. Oke, nah anak yang pertama ini 2. Anak pertama dan anak tengah tuh 2, yang terakhir tuh adalah perempuan. Jadi ini perempuan satu-satunya 3 bersaudara. Jadi si bapak ini punya anak nih 3 ya. Nah, kehidupan mereka itu golongan keluarga yang menengah ke bawah. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena memang diminta oleh narasumbernya untuk sebutin aja Mbak Feni gak apa-apa gitu kan. Memang keluarga kita tipe keluarga yang menengah ke bawah. Nah, pernikahan mereka itu udah berlangsung ya sangat lama. Ketika menikah dengan bapak ini memang usianya tuh masih, dua-duanya masih sangat belia lah gitu. Jadi belum secara kedewasaan itu kalau untuk menikah tuh ya belum bener-bener mantep lah gitu. Karena memang di kampung nikah muda itu memang hal yang wajar. Jadi dia mengikuti budaya seperti itu gitu.
Nah, pernikahan mereka ini udah berlangsung udah sekitar 17 tahun. 17 ke 18 ya, 18 tahun gitu kan. Jadi anak yang terbesar ya udah ada yang SMA gitu kan. Terus yang kedua ada yang SMP. Nah, yang ketiga ini yang perempuan ini agak sedikit jauh jaraknya antara sama kakaknya yang kedua, apalagi kakaknya yang pertama. Nah, anak yang terakhir ini kita sebut aja namanya Bunga ya. Karena takutnya kalau saya sebutin nama lain takutnya kesebut gitu, nggak enak juga gitu. Nah, yang perempuan ini namanya Bunga. Dia itu usianya baru SMP kelas 2 ya, baru SMP kelas 2. Dan memang tiga anak ini punya pribadi yang sangat berbeda-beda. Itu hal wajar gitu. Nah, yang anak yang pertama itu lebih ekstrovert, maksudnya itu dia lebih terbuka, apa yang dia rasain dia terbuka gitu loh. Nah, anak yang kedua ini sama nih, sama kayak kakaknya juga. Nah, anak yang terakhir yang perempuan si Bunga ini itu tipe yang introvert dan mohon maaf, jadi anak ini memang dulunya ini mantan autis gitu ya, tapi memang perlahan udah agak sembuh, cuman yang namanya kata ibunya masih ada lah, karena memang secara kepintarannya mungkin bisa mengikuti, tapi secara kedewasaannya agak sedikit lamban gitu. Nah, jadi anak yang terakhir ini agak beda dengan kakak-kakaknya yang kedua gitu. Nah, mereka ini golongan keluarga menengah ke bawah. Si bapaknya itu ya memang kerjanya itu kalau dibilang dulunya dia punya kerjaan tetap, tapi karena di PHK, semenjak di PHK inilah sumber penghasilan keluarganya berbeda gitu ya, berubah gitu kan. Dan keadaan juga dalam kondisi keluarganya juga berubah gitu. Pokoknya banyak hal yang perubahan. Tapi perubahan di sini bukan perubahan yang justru kata ibunya ini bukan perubahan yang positif, melainkan perubahan yang negatif gitu. Nah, si bapak ini dulu kerja di sebuah kantor ya bagus lah untuk penghasilan per bulannya, oke bagus gitu kan. Cuman mengalami PHK, jadi mau nggak mau karena kondisi pengurangan karyawan, jadi bapak ini di PHK dan mau nggak mau ya dia bekerja serabutan. Nah, alhasil si bapak ini bekerja serabutan aja. Kadang ya dia bawa motor, ngojek gitu kan. Atau kadang misalnya ada sebetulnya si bapak ini memang bisa ke listrik gitu kan. Jadi kalau misalnya dia minta tolong betulin listrik di antara perumahan-perumahan atau gimana seperti itu. Tapi lebih cenderung ke ngojek gitu kan. Nah, dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia di PHK gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu seperti belum ada perubahan yang negatif banget gitu loh, masih penyesuaian. Tapi ternyata kondisi mental si bapak ini tidak sekuat dengan istrinya, tidak sekuat dengan anak-anaknya nih guys, malah kebalik. Justru si bapaknya yang kondisi mentalnya agak sedikit keganggu gitu ya. Nah, mulailah dia mabuk-mabukan gitu. Mungkin untuk menghilangkan stresnya atau bagaimana lah, tapi tetap aja ya jangan yang kayak gini jangan dicontoh gitu kan, ambil baiknya aja gitu. Saya cerita kayak gini ya semoga teman-teman bisa ngambil baiknya aja gitu. Jadi mulai nih si bapak ini nih mabuk-mabukan gitu kan, pulangnya jarang. Kalau pulang sekalinya pulang dia mabuk, selalu setiap hari seperti itu gitu ya. Keluar rumah misalnya dia ngojek ini sampai pagi, pulang-pulang bau minuman, dan itu setiap hari seperti itu. Ditegur sama istrinya juga nggak bisa gitu loh. Sekali ditegur, 2 kali, 3 kali ditegur, yang kelima kalinya ditegur istrinya ditampar gitu. Jadi udah main kekerasan fisik. Jadi ya udah akhirnya istrinya takut mau negor lagi gitu kan, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang lebih dari ini. Jadi istrinya memutuskan ya udah kalau gitu nggak saya tegur aja gitu kan, dibiarin aja nih si suami mabuk-mabukan. Terus sampai anaknya juga negur bapaknya ditonjok. Jadi udah masuk ke hal-hal fisik nih si bapak, udah tingkat stresnya udah sampai segitu guys gitu kan. Terus pernah juga ditemuin sama istrinya ini gak pulang gitu ya, kemana gitu kan, dicari-cari ternyata lagi tiduran di pinggiran kayak apa sih, kayak warung makan kopi gitu yang udah tutup, ditiduran di situ. Jadi si bapak ini benar-benar nyaris depresi banget gitu loh, udah kehilangan pekerjaannya, mungkin juga mau nyari pekerjaan juga udah susah zaman sekarang ya kan. Adapun juga keadaannya seperti itu, jadi buat dia benar-benar tertekan banget dalam kehidupan rumah tangganya gitu. Nah, si anak yang pertama ini kan memang sekolah masih SMA ya.
masih SMA, dan bedanya antara si anak pertama anak kedua itu nggak jauh, cuman beda ya, kakaknya kelas 3 dia kelas 1, jadi yang nggak jauh kan bedanya. Nah di sini dia anak-anaknya justru tidak kena pengaruh dari pemecatan bapaknya gitu loh, dia tetap stabil, kondisi mentalnya tetap stabil. Nah si ibunya ini ya ikut pengajian seperti itu gitu loh, biasa kegiatannya guys, jadi nggak ada kegiatan yang perubahan tuh, tidak ada gitu kan. Nah si ibunya ini nih memang kalau dia udah ngaji ini baru sampai rumah tuh sore, karena kan ngajinya pagi sampai siang, baru ba'da zuhur tuh pulang seperti itu gitu kan. Nah kakaknya ini sekolahnya, anaknya ini yang pertama yang kedua ini sekolahnya masuk pagi. Nah kalau SMA itu kan pagi pulang sore, selalu seperti itu kan, namanya udah SMA. Nah yang adiknya ini nih, yang nomor 3 ini, dia ini masuknya masuk siang gitu loh. Jadi dia di rumah sendirian tuh, kalau si kakaknya lagi sekolah dia di rumah sendirian, atau kalau ibunya lagi ngaji dia di rumah sendirian, tinggal bapaknya ngojek di luar sana gitu kan. Dan itu tiap hari dia lakukan kegiatan seperti itu gitu loh. Sampai suatu ketika guys, cobaan menerpa keluarga ini gitu loh. Tepatnya menerpa sang istri dan anak-anaknya. Ya mungkin ini adalah cobaan yang gak pernah dia mau dapetin, tapi ya mau gak mau, suka gak suka, mereka hadapin ini gitu. Nah suatu ketika ya dia pulang gitu kan, dia pulang dari selesai pengajian gitu, dia lihat anaknya gitu kan, yang perempuan nih, dia tengok kamarnya, terus ditanya, kok nggak sekolah, dia bilang gitu kan, kata si ibunya ini. Si anak si Bunga ini jawab, enggak bu, dia bilang gitu kan. Saya kepalanya pusing gitu, dia bilang gitu. Loh, tadi pagi nggak kenapa-kenapa, kata gitu kan ya. Iya, dia bilang gitu, kepala saya pusing gitu kan ya. Oh, udah minum obat belum? Gitu kan, ibunya biasa nanya tuh. Enggak, belum. Terus minum obat ya, ibunya nawarin. Terus kata anaknya, nggak usah. Dia ngeleng gini kan, nggak mau, dia bilang gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Ya udah kalau gitu, udah makan belum? Udah, dia bilang gitu. Nah udah, akhirnya ibu bilang, ya udah kamu istirahat aja, mungkin memang masuk angin, ibunya ngomong gitu. Nah terus ditanya, loh bapak mana, dia bilang gitu. Bapak belum pulang, dia bilang gitu kan. Oh jadi kamu sendirian di rumah? Iya, dia bilang. Oh ya udah, oke nih, si ibu nggak ada ngerasa hal apapun di diri anak ini gitu kan. Nah hari keesokannya gitu kan ya, kebesokannya ibunya itu pergilah ke pasar gitu kan. Memang nggak ada pengajian tuh, tapi pagi-pagi udah keluar dia ke pasar gitu. Nah pas dia ninggalin rumah itu, yang ada hanya anaknya si Bunga sama si suaminya. Ya pikirnya kan, ya udah Pak, saya mau ke pasar ya, terus titip Bunga, bilang gitu kan. Kayaknya dia masih di kamar, kalau misalnya mau makan itu udah ibu bikinin sarapan, nanti kalau takutnya dia mau sekolah gitu, segala macem lah. Pokoknya pesan ibunya sebelum ke pasar. Nah terus udah, iya kata bapaknya gitu kan. Pergilah ibunya ke pasar. Nah ketika ibunya pergi ke pasar, ternyata guys, apa yang dilakukan? Ternyata si bapaknya ini memperkosa anaknya. Si Bunga ini diperkosa bapaknya. Nah bapaknya ini bapak kandung. Cuman ya karena mungkin depresi atau bagaimana gitu kan, ngelihat istrinya udah pergi, si bapaknya keluar juga gitu kan, karena memang kan selalu kayak gitu loh, minimal dari sehari itu dia keluar bawa motor gojek atau gimana. Nah tapi itu dia, karena mungkin dia dalam keadaan minum atau dalam keadaan maboknya tuh nggak ada waktu guys, mau pagi siang sore malam, pokoknya dia judulnya mabok aja, pulang dalam keadaan mabok aja, intinya dia pulang sampai rumah tuh nggak kepengen pusing, jadi mabuk selalu, mau pagi siang sore malam tuh mabuk terus. Nah entah apa yang dilakuin gitu kan, dia di luar keluar gitu kan. Nah sampai di rumah, lalu dia ke kamarnya Bunga, diperkosa lah anaknya seperti itu. Diperkosa, lalu diancem bahwa jangan bilang sama ibunya, jangan bilang sama kakak-kakaknya. Terus ya namanya anak dalam keadaan mental seperti itu ya diancem, ya dia takut gitu kan. Dia juga bingung, mau dia ngomong juga ini bapaknya. Takutnya ibu bapaknya pisah gitu kan. Mau dibilang sama kakaknya juga dia takut seperti itu. Jadi ya namanya ya maaf-maaf aja, mungkin karena Bunga pernah autis gitu kan. Jadi tekanannya tuh
ke dirinya tuh luar biasa gitu loh. Apalagi yang memperkosanya tuh bapaknya dia sendiri gitu, yang dia tahu bapak kandungnya dia sendiri gitu, yang dia tahu harusnya ngejaga dia malah perkosa dia. Dan itu kejadian itu tiap hari guys, dan itu dia nggak pernah cerita ke ibunya. Sampai ibunya itu bingung, kok Bunga ini dalam waktu 5 hari ini nggak masuk sekolah. Nah, ketika hari kelima itu kan dia di kamar aja gitu kan, ibunya negor gitu. Coba Bunga cerita sama ibu, dia bilang gitu, ada apa kok nggak suka sekolah? Kalau emang sakit kita ke dokter gitu kan. Enggak, dia bilang gitu. Dia nunggu dokter kalau enggak, Bunga pusing, selalu gitu aja. Ya kalau pusing minum obat, terus geleng-geleng tuh, nggak mau gitu kan. Nah terus akhirnya si kakaknya masuk ke kamar, kakaknya juga ngebujuk, Dek minum obat lah Dek, kalau sakit udah 5 hari kamu nggak sekolah, dia bilang gitu. Nanti guru di sekolah nyari, dia bilang gitu kan. Ibu udah ngabarin belum ke sekolah, dia bilang gitu. Udah, ibu udah datang ke sekolahan, cuman kalau bisa Bunga minggu depan masuk sekolah karena udah mulai ujian gitu kan. Tuh Dek, minggu depan kamu udah mulai ulangan harian gitu kan. Kamu masuklah, kalau emang sakit minum obat apa yang dirasa, cerita aja sama abang gitu kan. Sekali lagi Bunga akan hanya cuma menggeleng. Kasihan kan guys ya. Terus udah gitu, udah nih si bapaknya kayak nggak peduli gitu. Si ibunya cerita, Pak si Bunga sakit tuh, dia bilang gitu kan. Terus dia udah 5 hari nggak sekolah. Ya biar aja. Si bapak malah ngomong gitu, biar aja, dia bilang gitu kan ya. Ya mungkin emang dia sakit, mau diapain kalau sakit? Jawabnya malah ketus gitu kan. Kok bapak gitu sih, kata si ibunya. Anak sakit, dia bilang gitu. Ya mau diapain, saya bisa apa? Langsung pergi keluar dia, bawa motornya gitu kan. Ibunya cuma bisa ya ngelus dada aja gitu kan. Itu udah nih besok malamnya pas malamnya gitu kan, si bapaknya kan nggak pulang-pulang nih. Loh kok sampai jam 9 malam, 10 malam kok. Biasanya tuh sore pulang dulu terus ntar pergi lagi gitu kan. Ini kok nggak pulang-pulang gitu kan. Disuruhlah anaknya yang pertama, Dek, anak yang pertama, Bang gitu kan ya. Coba kamu lihat ke tongkrongan bapak, kok belum pulang. Disusulin sama anaknya. Jam 9-an tuh ya. Disusulin, dilihat bapaknya dari jauh. Anaknya nggak berani deketin karena bapaknya lagi mabok, ya kan. Dia pulang anaknya. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Bapak Bu, biasa lagi mabok. Ya Allah, dia bilang gitu kan. Terus gak kamu suruh pulang? Mana saya berani, dia bilang gitu kan. Nah, kemarin aja kan saya dipukulnya, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, nggak usah, biarin aja, ntar gue pulang sendiri. Udah kamu tengok adekmu gitu kan. Tengok lah, pasti tengok. Bunga dipanggil gitu kan sama abangnya. Bunga disamperin, terus dipegang badannya, panas ternyata gitu kan. Bu, badannya Bunga panas. Hah, kaget ibunya kan. Kamar ibunya. Bunga, bilang gitu kan ya. Pucet tuh mukanya. Terus udah nih, Bunga minum obat ya, kata ibunya. Ayolah Bunga, kata abangnya. Jangan begini, harus minum obat ya gitu kan. Minum obat panas, turun panas, ngomong Bunga pusing, ada obat pusing, dia bilang gitu kan ya. Bunga pusing gak? Terus apa yang dirasa? Badan Bunga pada sakit semua, kata gitu. Terus oh ya udah Bu, ibu kerokin ya, dia bilang gitu kan, biasa lah gitu kan. Ya udah Bu, kasih obat penurun panas aja, dikasih obat penurun. Bunga udah makan belum gitu. Karena memang kan makanan dibawa ke kamar kan tadi. Oh iya benar, ibunya lihat udah. Terus diminum, disuapin sama ibunya. Ya udah Bunga tidur lagi. Ngangguk lagi. Udah. Keluar kan ibunya udah. Bu, apa nggak sebaiknya Bunga dibawa ke klinik aja atau puskesmas, kata abangnya gitu. Udah ibu tawarin, Bunganya nggak mau. Bunga cuma pengen istirahat aja. Tapi ya Bu, namanya udah 5 hari kayak gini, sekarang badannya panas, kata abangnya gitu kan. Terus ya gimana, anaknya nggak mau. Apa besok saya yang bawa? Terus kamu nggak sekolah? Ya nggak apa-apa Bu, kalau nungguin bapak nanti Bunga nggak pergi-pergi ke klinik, dia bilang gitu kan. Coba aja kita lihat besok. Nah besokannya nih, nah si bapak ini nih tadinya masih mabok-mabokan nih,
Sampai rumah nih guys, ya bener mabok gitu kan, teler segala macam. Kalau udah mabok tuh rusuh, ntar barang dijatuh-jatuhin segala macam gitu kan. Pokoknya rumah itu dibuat kayak kapal pecah lah seperti itu kan. Nggak ada yang berani deketin kalau bapaknya udah pulang. Bilangin pun udah nggak ada yang berani, udah males gitu kan. Karena ya pasti nanti kena pukul, ibunya udah kena pukul gitu kan. Anaknya juga yang pertama udah kena pukul gitu kan. Nah udah nih, terus mau dibilangin juga mau besok mau bawa ke rumah sakit juga bingung gitu kan. Besok paginya adanya bangun nih nomor 2. Bu gitu kan. Bangun langsung ngagetin ibu, bu. Kenapa? Bunga badannya panas bu, gitu kan ya. Hah? Langsung ibunya ngelonjak kan gitu kan. Loh, tadi saya ke kamarnya, saya dengar kayak Bunga kayak nangis. Dia bilang gitu. Terus udah nih ibunya ke kamarnya kan. Dipegang, bener panas. Bunga kita ke dokter ya, bilang gitu kan ya. Masih tetap nggak mau. Nggak mau gitu kan ya. Terus ibu harus gimana Bunga gitu kan. Abangnya juga nyuruh. Udah Bunga, kamu ke sini aja puskesmas. Takutnya lagi musim demam berdarah, emang bener gitu kan. Saat itu lagi musim demam berdarah atau tipes. Bunga nggak mau. Terus tapi Bunga Senin harus ujian gitu kan. Geleng aja gitu, makin pucat mukanya. Ya udah deh Bu, Bunga istirahat aja kata gitu kan. Udah nih istirahat udah. Nah paginya ibunya ngaji, ya kan. Ibunya ngaji, ya kakaknya abang yang tadinya mau nganterin ke klinik gak jadi karena Bunga nggak mau kan. Terus abangnya ngomong, Bu gimana nih Bu? Ya udah kamu sekolah aja, Bunga nggak mau gitu kan. Nanti kita pikirin bagaimana gitu kan. Mungkin Bunga emang kecapean aja. Cuma firasatku nggak enak ya Bu, kata abangnya gitu. Aduh udah jangan pikiran yang aneh-aneh. Ini nggak aneh Bu, kata gitu. Ini persoalan perasaanku nggak enak gitu kan. Terus ya udahlah doain aja lah. Ibu pusing. Bapakmu juga kayak gitu. Sekarang tuh dia masih tidur gitu kan. Ibu mau cerita juga gimana? Kita tuh kayak nggak ada bapak ya Bu. Cuma mabuk aja pulang mabuk aja. Si anaknya marah. Rasanya pengen saya tonjok aja Bu. Jangan gitu. Itu bapakmu. Ya tapi kalau bapak ya jangan pulang mabuk-mabukan kayak gini Bu. Kita juga mendingan dia nggak ada atau mati sekalian. Kata anaknya gitu yang pertama tuh. Terus kamu jangan sembarangan. Loh apa bedanya Bu? Dia pulang juga buat mabuk. Kita kadang cuma ngelapin muntahnya dia aja. Mungutin yang berantakan-berantakan dia. Itu aja tiap hari. Saya mah berdoa Bu, bapak mati aja. Kayak gitu kan. Nanti bapakmu dengar kamu dipukul. Biarin aja. Kalau sekali ini saya dipukul Bu, saya tonjok sekalian. Udah kamu udah beres-beres sana ke sekolah. Udah sekolah kata ibunya gitu kan. Ibu mau kemana? Ibu mau ngaji gitu kan ya. Oh ya udah ngaji lah ibunya. Adanya juga nomor 2 kan ngikutin abangnya aja. Yuk sekolah yuk, udah sekolah gitu kan. Gak ada yang pamit, mama bapaknya gak ada. Terus ibunya juga ngongok gitu kan. Nyiapin makanan dulu di meja. Biasanya kan ibunya gitu kalau setiap mau ngaji. Pasti tuh makanan buat sarapan buat bapaknya tuh buat suami itu ada. Bangsa lontong teh apa ada gitu. Istrinya mau baik gitu kan. Terus udah ngaji udah. Nah ternyata guys, bayangin guys. Rumah sepi kan. Si Bunga dikerjain lagi. Diperkosa lagi. Sinting kan tuh bapak. Padahal dia tahu anaknya badannya udah panas. Ibunya sering ngomong, Bunga panas, badannya sakit. Hari itu Bunga diperkosa lagi guys. Jadi ini udah berulang-ulang. Diperkosa lagi si Bunga gitu kan. Diancam lagi mau dibunuh kalau sampai ketahuan seperti itu gitu kan. Nah udah diperkosa gitu kan. Udah habis perkosa pergi tuh bapak. Pergi gitu kan. Nah hari itu si ibu biasanya ngaji itu pulang zuhur. Kok feelingnya gak enak? Feelingnya firasatnya gak enak gitu kan. Akhirnya dia pamit nih sama ustazah. Pamit pulang gitu loh. Biasanya kan sampai selesai. Dia bilang sama ustazahnya, Ustazah mohon maaf Bu, saya pamit duluan gitu kan. Loh kenapa tumben gitu kan ya. Bunga lagi sakit, anak saya yang perempuan. Saya takut ninggalin sendiri karena badannya panas. Oh ya Allah gitu tadi gak usah ngaji dulu gak apa-apa gitu kan ya. Enggak lah Bu tanggung gitu kan. Udah mau penutupan gitu kan. Terus udah nih. Oh ya udah sana udah urusin anaknya dulu. Udah pulang lah si ibunya. Pulang. Betapa dia hancurnya hatinya ibu. Ketika dia pulang, dia ngeliat anaknya ada
di depan kamar mandi tergeletak si Bunga. Jadi Bunga bukan di kamar lagi, tergeletak di depan kamar mandi. Nah, di depan kamar mandi, terus kaget kan ibunya, astagfirullahaladzim. Udah dibangunin kan, Bunga, Bunga gitu kan. Terus nggak ada sautan gitu ya, Bunga gitu kan, ya udah. Tetap nggak ada sautan, kayak apa? Udah lemes tergelotek gitu gimana sih gitu kan. Terus Bunga itu pakai baju tidur kan, pakai rok. Tuh nyingkap gitu, nyingkap agak kebuka dikit gimana sih. Terus kok ibunya ngebatin kok bunga nggak pakai celana daleman gitu kan. Ya Allah, apa nih anak habis dari kamar mandi terus langsung jatuh karena badannya panas gitu kan. Bunga dipanggil gitu kan. Terus nggak nyaut-nyautin, ya Allah. Ibunya keluar, tolong ya, karena kan ibunya kan mau minta tolong sama siapa, nyusulin ke tempat suaminya nggak ada gitu kan, suaminya nggak ada tempat tongkrongannya. Dia mau minta tolong. Dia mau minta tolong sama siapa? Anaknya bawa motor yang satu, yang abangnya itu. Dia bingung kan, tolong. Akhirnya adalah tetangganya gitu kan di sana. Naik bawa motor. Ibu Bunga gitu kan. Ditegur, emang baik orangnya gitu kan. Terus, Pak, tolongin saya, Pak, tolongin. Anak saya pingsan gitu kan. Terus, hah? Loh, bapaknya kemana, Bu? Nggak tahu, nih saya cariin tongkrongan segala macam gitu kan. Apa saya cariin bapaknya dulu, Bu? Gak usah deh, Pak, langsung bawa aja, langsung bawa gitu kan. Tolong, Pak, anak saya yang pertama lagi sekolah gitu. Oh iya, Bu, ya, Bu. Nah udah ke rumah kan. Tapi memang sebelum ibu itu keluar, Bunga udah diberesin tuh bajunya. Maksudnya udah dipakai celananya tuh, udah dipakai sama ibunya gitu kan. Terus Allahu Akbar, Bu, bilang gitu, kita nggak bisa gotong sendirian. Saya juga nggak enak, saya laki-laki. Kita panggil ibu-ibu di sana ya, Bu. Saya panggil ya, Bu. Iya, dipanggil lah. Ada anak-anak muda perempuan gitu kan. Terus udah dipanggil. Ya Allah, kenapa, Bu? Gak tahu, Bunga saya temuin di depan kamar mandi tergeletak. Emang pas saya tinggal dia lagi sakit, dia bilang gitu. Badannya panas, takutnya pusing terus jatuh gitu kan. Ya Allah gitu kan. Terus udah nih digotong. Bu, apa gimana ya, Bu ya? Dia bilang gitu. Apa kita bawa aja nih, Bu? Kita bawa ke klinik, ke puskesmas gitu kan. Terus ibunya bingung kan. Mau naik apa gitu kan. Kelihatan gitu orang bingungnya. Bu, terus tapi gimana caranya? Dibilang gitu kan. Ya udah gini, kita minjem aja. Bapak sebelah itu kan punya mikrolet, dibilang gitu kan. Nah, mikroletnya masih ada, belum jalan tuh, Bu, kayak apa sih, kayak angkotan gitu loh. Kita pinjem aja, Bu, dibilang gitu kan. Saya sungkan, dibilang gitu kan. Udah nanti saya bilangin gitu kan. Nah, kebetulan ibu yang datang ini Bu RT gitu kan. Nanti saya bilangin, saya minta tolong gitu kan. Udah nih. Tolong si Bu RT ini baik gitu kan, ke tetangga sebelah mau nganterin Bunga ke puskesmas karena udah tergeletak, udah pucetnya, udah ibarat kata tuh udah kayak mayit Bunga itu posisinya, udah bibirnya udah gak ada warnanya, udah pucet, udah dipanggil, udah geletak segala macam. Udah nih dibawa kan ke puskesmas, dibawa ke puskesmas gitu kan. Udah nggak ada adegan ngantri lagi tuh, langsung masuk ke dalam. Udah ibunya nunggu kan, ibu nunggu di luar ya, diperiksakan segala macam, diperiksa gitu kan. Sama Bu RT itu temenin aja. Sebenarnya ada apa, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Udah 5 hari. Bunga hanya bilang badannya pada sakit semua, badan panas, cuman nggak mau dibawa ke dokter, nggak mau, cuma pengen istirahat aja, nggak cerita apa-apa. Emang tuh anak emang nggak, orangnya kan nggak mau nyusahin, Bu. Ya ibu kan tahu sendiri, anak saya pernah autis itu kan, mungkin masih terbawa sih karakter yang dulunya gitu kan. Terus bapaknya kemana, Bu? Nggak tahu. Lagi dicari, Bu, tadi sama apa tukang ojek yang lain. Terus tapi nggak ada, dicari tongkrongan nggak ada, di mana-mana nggak ada katanya. Terus gimana kalau sampai begini ceritanya, bapaknya aja begini, Bu? Saya nggak ngerti lah, Bu. Cuma memang keluarga saya lagi kena masalah. Bapaknya tiap hari mabuk terus. Oh gitu, dia bilang gitu. Iya, pulang hanya mabuk. Kalau kita bilangin, saya dipukul. Terus anak saya yang pertama juga dipukul gitu kan. Ya semenjak di PHK dia jadi berubah, Bu. Saya jadi kayak gak kenal suami saya.
hanya mabuk aja tiap hari di rumah. Kadang-kadang saya yang sama anak saya yang bersihin muntahnya, kalau enggak dia ngeberantakin semua, begitu aja tiap hari gitu kan. Ya Allah, sabar ya Bu, udah nih. Terus tiba-tiba dokter yang meriksa Bunga keluar. Ibunya Bunga gitu kan. Iya Bu, gimana Bu anak saya? Ibunya tuh merasakan saat itu ada firasat yang gak enak gitu kan. Terus akhirnya Bu RT langsung meluk kan. Gimana Bu? Bunga Bu? Mohon maaf, anak ibu meninggal dunia. Wah langsung kan si ibunya lemes gitu kan, nangis, Bunga gitu kan, dia meninggal. Beneran Bu, masa sih Bu, masa kayak gak percaya? Iya, meninggal dunia Bu. Kita udah berusaha tapi ya tidak tertolong lagi. Terus kenapa Bu, anak saya kenapa bisa meninggal Bu, kenapa? Dipelukin, pokoknya namanya dia shock gitu kan ya, dipelukin aja Bu RT. Terus bisa saya bicara dulu, kata Bu dokternya gitu kan. Ada apa Bu, kata saya, bicara dengan siapa? Ibu kuat gak dengernya? Terus Bu RT bingung kan, ada apa ya Bu, dia bilang gitu kan ya. Ibu kuat dengernya, sekali lagi, ibu harus kuat ya dengernya ya. Ya ini demi kebaikannya Bunga, ibu harus tahu. Ada apa Bu, gitu kan. Terus udah, akhirnya dipelukin nih sama Bu RT kan, takut pingsan. Bu, kami periksa semua seluruh tubuh Bunga. Memang membirunya di tubuhnya Bunga juga kami periksa ada apa. Khawatir ada kejadian apa di rumah yang ibu tidak tahu. Tadi kan ibu bilang bahwa ibu pulang dari ngaji, tiba-tiba anak ibu udah tergeletak di depan kamar mandi. Kami periksa semuanya Bu, dan Bunga mengalami kekerasan. Kaget kan? Langsung dipikirnya si suaminya, anak saya dipukulin Bu, gitu kan. Anak ibu diperkosa. Ada yang memperkosa anak ibu gitu. Kaget kan? Karena kami temukan, kami periksa di alat vitalnya ada ya robek Bu, dia bilang gitu, dan ada luka memar di dalam situnya. Ya memang sudah infeksi. Wah. Jadi selama ini Bunga itu badannya panas, selama ini Bunga badannya pada sakit semua, selama ini Bunga mengeluh kesakitan, ditahanlah semua rasa itu karena infeksi di dalam alat vitalnya gitu. Jadi diperkosa, namanya berulang-ulang dan dipaksa gitu kan. Kaget, ibunya lemes, ibunya pingsan langsung ditolong sebentar, akhirnya bangun gitu kan. Terus ibunya bingung kan, siapa yang perkosa gitu kan ya. Terus anak saya diperkosa. Iya. Terus kalau ibu tidak percaya, ibu mau lihat, diajaklah ke jenazahnya, dilihatin. Ya Allah, itu namanya udah apa ya? Udah kayak udah nggak bagus lah, namanya udah infeksi ya. Udah infeksi, udah ngeluarin suatu hal yang gak baik gitu kan ya. Bentuknya juga udah pembengkakan gitu kan. Jadi ya meninggalnya Bunga itu ya salah satunya ya karena diperkosa terakhir itu kan udah dalam keadaan infeksi kan. Udah dalam keadaan sakit. Ya akhirnya mungkin dia sesak, bagaimana, dia tertekan, dia meninggal akhirnya. Seperti itu. Nah udah. Terus bagaimana Bu? Kata Bu RT, kita harus lapor polisi. Bu RT-nya galak kan. Gak bisa kayak begini. Ibu harus ikhlas ya, siapapun pelakunya, ibu harus ikhlas. Bu RT itu udah ngebatin ini yang pelakunya ini adalah bapaknya sendiri, karena kan dengar ceritanya mabuk-mabuk karena segala macam. Ibu harus ikhlas. Kita harus lapor polisi. Siapapun pelakunya, ini udah pembunuhan Bu. Ibu jangan ngumpet-ngumpetin, atau kalau memang ini segala macam, ibu tahan-tahan, nggak usah. Biar kebongkar semuanya. Anak ibu udah korban. Saya sebagai ibu juga miris, gitu kan. Saya gimana Ibu RT aja, udah ditarik lapor polisi segala macam, dilapor polisi gitu kan. Udah nih diceritain segala macam, kelakuan bapaknya juga diceritain, karena polisi interogasi kan, apa pekerjaan ibunya apa, bapaknya apa, gimana. Terus adiknya anaknya yang kakak beradik itu tuh yang nomor 1 nomor 2 pulang kan, nangis gurung-gurungan kan ya.
Terus bener kata abangnya tadi bilang, bu saya punya firasat gak enak. Pas diceritain bahwa adikmu diperkosa, wah langsung ngamuk. Bu, siapapun yang perkosanya mau saya bunuh bu, jangan gitu kan. Siapapun itu, terus udah dicari kan nih, lu cari bapakmu aja, cari bapakmu. Bapak bajingan, pokoknya anaknya udah ngeluarin kayak begitu kan. Anaknya meninggal, dicari bapaknya, dicari, nggak ketemu tuh bapaknya tuh. Terus, bu, apa jangan nih bapak perlakunya bu. Bapak ibunya diam aja. Bu, kita nggak bisa nuduh kayak gitu nak, kan. Ya tapi kenyataan bapak sekarang nggak ada. Sedangkan yang terakhir yang ngeliatin bunga kan cuma bapak, saya sama adek sekolah. Ibu juga kan pergi dan tiap hari bunga selalu sama bapak gitu kan. Tapi kan dia bapakmu, nggak mungkin. Bu, tolong bu, jangan bodoh terus bu, jadi perempuan. Sampai anaknya ngomong gitu. Udah cukup bu. Udah nih akhirnya lapor polisi, tanya suami ibu mana? Interogasi kan. Terus gak ada. Akhirnya cari, ketemu. Diinterogasi, bapaknya ditanyain. Ternyata bener guys, bapaknya yang memperkosa dan mengaku. Gitu. Nah, udahlah. Cerita secara hukumnya udah diatur nih. Si bapaknya masuk penjara. Udah segala macam. Si bapaknya udah diatur begitu. Nah, horornya terjadi nih guys. Ketika bapaknya sebelum mengaku kan diintegrasi dulu tuh. Berapa hari diintegrasi, si bapaknya nggak pernah ngaku. Enggak terus. Jadi dipanggil terus kan, diselidikin segala macam. Nah, pada hari pertama ketika pembunuhan itu terjadi, malamnya si bapaknya itu kan masih dalam keadaan pencarian kan. Malamnya gitu kan. Nah, ibunya utak-atik kamarnya bunga kan. Utak-atik kamar bunga, ternyata bunga nulis buku harian. Gitu, dan bener aja dilihat bahwa yang membunuh tuh yang memperkosa selama ini bapaknya. Dan darahnya itu ternyata disimpan dibuang ke perkarangan belakang. Gitu kan. Diceritain juga sama bunga di situ, dibuang perkarangan belakang sama bapak, diceritain juga. Terus dia diancam juga segala macam gitu kan. Nah, nangis dong ibunya kan, bahwa ini bener bapaknya. Nah, bapaknya pada detik itu tuh belum ketemu tuh guys, belum ketemu gitu kan. Semalaman itu belum ketemu. Nah, akhirnya malam-malam itu ibunya memutuskan untuk, yaudah nak, kita sholat yuk nak yuk. Sholat apa bu? Sholat gaib. Ibunya ngomong gitu kan. Terus kita doain buat bunga supaya tenang gitu kan. Ibunya udah ngajakin anak-anaknya gitu kan. Nah, pas malamnya kok dari suara kamarnya bunga tuh ada suara nangis. Yang denger itu bukan ibunya, abang yang malah denger. Bu, gitu kan. Orang-orang pada ngaji gitu kan. Nah, abangnya itu kan posisinya kan di belakang, teras belakang. Nah, teras belakang itu deket jendela kamarnya bunga. Kok ada suara nangis gitu kan ya. Meringis gitu kan. Gitu kan. Kaget kan dia. Dia langsung ke ibunya. Bu, ibu dengar suara nangis gak? Dengar. Beneran bu. Tapi ibu pikir tetangga. Enggak bu. Enggak mungkin lah kamu jangan macem-macem. Udah nih ibu udah. Akhirnya anaknya ke belakang lagi kan. Ngerokok lagi dia di situ. Rokok gitu kan. Emang anaknya udah ngerokok nih ceritanya. Dia ngerokok, dia diem lagi. Ada suara nangis lagi gitu. Jadi makin malam suara itu makin terasa. Dan kayak sakit gitu. Kayak ngerasain sakit gitu kan ya. Terus loh, kok anak itu keluar tuh, si abang itu. Dia cari suaranya. Kok ke arah jendela kamarnya bunga gitu kan. Di situ diintip gitu kan. Kok dari sini gitu kan. Diintip lah dari luar jendela. Kebetulan kan kamarnya gak ditutup tuh. Cuman lampunya digelapin. Lampu digelapin, diintip kan. Kaget dia. Dia ngeliat adiknya tuh lagi duduk begini aja. Tapi gak belakangin. Kaget kan dia. Gitu kan. Kayak nunduk kayak. Ya Allah. Terus kabur dia kan langsung. Bu, sini bu. Gitu kan. Apa sih dia bilang gitu kan. Bu. Udah nih.
abang lihat bunga, kamu gak usah macem-macem gitu. Seret ibunya kan, ke belakang lah dia, diintip. Astagfirullahaladzim. Ibu ngeliat gak? Ibu ngeliat, bilang gitu kan ya. Bu, gimana ini bu? Udah ibunya bingung kan, udah tarik nafas gitu kan, ibu baca-baca aja gitu kan ya. Terus nangis kan. Nah tamu-tamu kan dalam pengajian itu udah pada pulang kan. Pulang udah tinggal ibunya sendirian gitu kan. Sama Pak Polisi tuh. Sama Pak Polisi. Terus akhirnya ada satu polisi yang jagain di situ karena takut bapaknya tiba-tiba pulang kan. Ada satu polisi yang jagain gitu. Bapaknya dicari memang dan gak pulang-pulang. Udah nih bu, ibu istirahat aja. Ibunya nangis terus. Enggak, itu kan udah nih. Ya akhirnya kata anak-anak yang dua ini, saya yang jagain bu, ibu istirahat aja. Jagalah ibunya. Ibu istirahat, kita duduk benar. Kita di luar ya bu, gitu kan ya. Di sini duduk, kalau ada apa-apa ibu teriak aja. Tidurlah ibunya kan. Terus pas malam, gitu kan malam, tiba-tiba nangis lagi tuh. Nah ibunya kan tidur nih. Nah kayak anaknya tuh kayak duduk di ujung tempat tidur gitu loh. Tapi nunduk begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah anakku, kata ibu kan ya. Terus ibunya gak berani ngomong apa-apa kan. Bunga, cuman ngebatin dong. Ya Allah bunga, gitu kan ya. Nangis aja gitu kan. Ibunya baca-baca aja. Pokoknya baca-baca segala macam. Kirim Al-Fatihah lah segala macam buat bunga. Ya Allah, gitu kan ya. Terus udah nih, ibunya langsung lari keluar kan. Terus, bu kenapa bu? Ibunya ada muka takut gitu, muka takut, muka sedih gitu kan. Ibu gak tahu mimpi atau enggak. Ibu ngeliat adik kamu di dalam kamar. Ya Allah, tuh kan bu, bilang tuh kan. Bu, kayaknya bunga belum tenang deh bu. Karena kan yang perkosa dia belum ketangkep bu, gitu kan. Terus, gimana ya bu? Gak tahu deh ibu bingung. Udah, yaudah ibu tidur di luar aja di sini, mau ambil bantal. Mau ibunya akhirnya bantal kan, udah tidur di luar gitu kan, pakai karpet bareng-bareng gitu kan. Terus udah nih, si polisi jaga di depan kan. Polisi jaga depan. Dia izin bu, saya mau ke kamar mandi, dia bilang gitu kan ya. Oh iya silakan pak, kamar mandi kan dia. Terus ke kamar mandi, tiba-tiba pas dia masuk ke kamar mandi, lampu mati tuh, pluk. Polisi tuh, namanya polisi kan tetap manusia ya. Nyium bau amis, kabur dia keluar. Kaget gitu kan. Kenapa ya pak? Kayak ketakutan gitu kan. Maaf bu, saya nyium bau amis. Bau amis jengat banget. Terus, ini lampu kenapa mati ya bu? Coba saklarnya dicek bu. Dicek saklarnya kan. Oh iya pak, turun. Loh, saklarnya turun kan ya, udah dinaikin lagi. Terus udah nih si polisinya di luar kan duduk, rokok dia. Terus tiba-tiba pas lagi ngerokok, si polisinya pas dia nengok ke belakang gitu kan, duduk ini nengok ke samping rumah gitu. Astagfirullahaladzim, dia teriak gitu kan. Keluarlah abangnya. Pak kenapa pak? Saya ngeliat ada perempuan. Terus di mana pak? Di situ. Adik saya kali pak, kata anaknya gitu kan ya. Aduh udahlah, udah. Yuk di dalam aja, di dalam kata polisi gitu. Udah berdoa aja, berdoa terus, kita berdoain buat adikmu gitu kan. Ya nih. Nah ketika malam itu tuh menurut si abang itu malam yang antara sedih dan seram. Seram ya karena ya harusnya udah nggak ada, bunga kok masih ngebayang terus di situ. Sedih, dianggap adanya ini masih belum tenang, gitu kan. Nah udah nih, pas malam-malam sekitar jam 2 pagi gitu kan ya. Jam 2 pagi, kan depan rumahnya itu kan memang bunga itu kan langsung kayak pinggir jalan gitu kan. Nah tiba-tiba biasanya kan ada orang pulang gitu ya, baru kerja atau pulang ngojek atau apa segala macem gitu kan. Dia pulang ngebut, tuh pulang. Kaget gitu kan, mampir ke rumah. Kaget kan, astagfirullahaladzim. Kenapa pak? Kata gitu kan. Si ibunya kebangun kan. Bu, saya ngeliat bunga. Hah? Kaget kan ibunya. Ngeliat
mayat anak ibu. Aduh apa ya, pokoknya ngelihat setannya. Aduh apa ya, namanya grogi kan dia kan. Di mana Pak? Duduk aja di tongkrongan ojek sana gitu kan. Hah? Bapak salah lihat kali? Enggak Bu, mirip banget sama Bunga. Akhirnya tuh pada bubar semua Bu, nongkrong di sana. Ya Allah, gitu kan. Ya karena maaf Bu, ngeganggu. Ngeganggu gimana Pak? Yang lihat bukan saya aja, si Maman juga ngelihat. Malah yang lebih seremnya lagi Bu, tadi saya ngelihat si Maman pulang kayak boncengin Bunga. Maman boncengin Bunga gitu kan. Iya, mirip banget Bunga. Terus kenapa ya Bu Bunga begini ya Bu ya? Atau diapain Bu, syariatin atau bagaimana, kata gitu kan. Dia diem aja si ibunya kan. Kok anak saya jadi gentayangan kayak gini ya Pak? Ya karena belum ketangkep Bu. Dia belum tenang Bu, bilang tuh. Ini harus segera ditangkep. Kalau nggak nanti kampung kita bisa jadi kayak gini terus. Tuh kan. Udah nih, besokannya hari kedua masih dalam pencarian nih. Hari kedua masih dalam pencarian nih si bapak gitu kan. Masih dalam pencarian, nggak ketemu juga nih, entah kemana tuh, hilang berantah, dia nggak tahu udah kemana segala macam. Nah, malamnya biasanya tukang gojek pada nongkrong, ini nggak ada. Karena apa? Ya gimana pada nggak serem? Kalau dia lagi nongkrong di di pangkalan gitu kan, selalu ada sih itu, apa dibilang katanya setannya Bunga. Jadi Bunga itu sempat terkenal akhirnya selama 2 hari berturut-turut itu. Tukang gojek yang digangguin. Nah anehnya selalu ojek-ojek yang lain lihat Bunga selalu ada di motornya si Maman. Motor yang tukang ojek yang itu tuh. Jadi kayak ngikutin gitu kan. Dia bingung kan lama-lama. Dia cerita akhirnya si ibu nih sama polisi. Pak, saya sebenarnya malu cerita anak saya gentayangan Pak. Dan selalu gangguin tukang ojek. Dia bilang gitu kan. Dan selalu dilihat sama tukang ojek ini bawa pulang sama Kang Maman. Dia bilang gitu kan ya. Kang Maman tuh nyampein, mohon maaf salah nama. Nah, yang satu lagi tuh Bang Burhan namanya. Kan pulangnya selalu sama Burhan. Jadi di belakang motor gitu kan, keduduk aja gitu kan. Terus, ya Allah, kata gitu. Saya bingung nih memecahkan masalahnya. Tapi siapa tahu ini petunjuk. Suami ibu tukang ojek ya? Iya Pak. Baik, kita masih jadi masukan aja. Udah nih dicari, kita masih dalam pencarian kok, udah. Nah pas malam itu sekitar jam 1:30 malam, ibunya kan capek ya namanya itu, ibunya duduk aja kan, Bunga, ya Allah Bunga gitu kan, maafin ibu gak bisa ngurus Bunga gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada suara nangis lagi tuh, tapi di belakang, di tempat tanah dalamnya Bunga tuh ditanam, diumpetin, didiri aja situ kan. Nah malam itu akhirnya si ibu nggak beraniin diri karena udah rame kan di mana-mana, di tukang ojek, kasihan. Si ibu nyamperin, terus udah ibu ngeliatin aja. Tiba-tiba si abangnya ngeliat, Kak, kok ibu ke belakang ngapain gitu kan, disusul sama abangnya. Digandeng kan ibunya, Bu, Bunga mana Bu? Ya Allah Bu, iya Bu gitu kan ya. Terus, Bu mau ngapain Bu? Kita ajak ngomong aja yuk. Hah, ngajak ngomong? Kata abangnya gitu kan. Itu kan adekmu. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana. Nama Bunga udah rame di tempat pangkalan ojek. Ibu juga nggak mau anak ibu kayak begini, ganggu-ganggu orang. Ibu juga pengen kok cepat ketahuan siapa. Cuma ibu pengen Bunga tenang. Gitu kan. Ibu pengen ngomong sama Bunga. Campurin kan. Jarak jauh gitu kan. Bunga, kata ibunya. Maafin ibu sama abang. Gak bisa jagain Bunga. Cuma kita lagi berusaha Bunga untuk cari siapa yang perkosa Bunga.
Bunga jangan ganggu yang lain, kasihan. Mau nyari uang. Ibu janji bakal cari siapa yang perkosa Bunga. Jadi dia masih ngebelakang gitu, nangis gitu kan. Bunga tenang aja, gitu kan. Jangan ganggu-ganggu yang lain Bunga, gitu kan. Udah nih. Jadi posisinya itu kan karena di ujung gelap gitu kayak siluet gitu kan. Bunga tenang. Ibu pasti cari siapa yang bunuh Bunga. Udah nih. Terus pas lagi ibu ngomong gitu, tiba-tiba siluetnya hilang tuh. Bu, Bunga udah gak ada Bu. Yuk balik ke dalam Ibu. Balik ke dalam kan. Udah nih pas balik ke dalam, tiba-tiba malam itu polisi datang. Gak sendiri, ternyata bawa bapaknya Bunga. Diseret bapaknya Bunga. Ibunya ngeliat kan dari kejauhan. Wah, itu kok kayak bapak ya, tapi kok siapa ya, sama siapa ya Bu ya? Terus sama polisi kali gitu kan. Udah nih bener nih, diseret gitu. Bapaknya udah kayak orang gila gitu. Terus udah kayak orang stres gimana, kayak udah lagi mabok kan. Terus udah nih, Bu ini suami Ibu. Iya Pak. Iya kami udah temuin Bu. Bagaimana ya Pak? Bu, suami Ibu malam ini demi pemeriksaan akan kami bawa ke kantor. Ibu izinin? Gitu kan. Anaknya jawab, silakan Pak. Terus dia udah orang gila gitu, ada ketakutan gitu kan, mukanya kayak orang ketakutan gitu, kayak gimana sih? Ampun Bunga, ampun. Gitu mulu si bapaknya. Maafin Bapak Bunga. Tapi ngeliatnya kosong gitu loh. Jadi dia seperti ngeliat ada Bunga di situ. Bunga bukan udah mati, malah begitu kan. Terus, loh, si bapak ngeliatnya ke arah sana gitu kan, ke arah yang tadi, pohon yang tadi si ibu gitu kan. Jadi kayak orang kesetanan, kayak gimana, bukan kesetanan sih, kayak orang gila bapaknya gitu kan. Ampun Bunga, bapak salah gitu kan. Tapi kayak orang masih teler gitu, setengah teler gitu kan ya. Terus udah nih, dibawa kan kantor polisi. Bu besok pagi saya minta keterangan ibu sama anak ibu datang. Udah nih datang gitu kan. Besok paginya, tiba-tiba tuh rusuh. Kaget kan. Pas mau diiniin, ternyata si bapaknya lagi ngebentok-bentokin kepala ke tembok. Udah ditarik kan sama penjaga polisi. Tarik gitu kan. Saya pengen mati aja. Dia bilang gitu kan ya. Terus udah Pak, saya mati aja. Jadi bentok-bentokin kepala udah berdarah gitu kan ya. Terus ditarik kan gitu kan ya. Saya ngeliat anak saya, ada anak saya di sini Pak, ada anak saya, saya takut gitu ngomongnya. Jadi si bapak itu dihantuin oleh Bunga gitu loh. Bilang saya takut pas itu ada anak saya di sini, Pak, saya takut, bawa saya keluar atau saya mati aja. Pilihannya gitu, bawa saya keluar atau saya mati aja gitu kan. Akhirnya ditarik gitu kan. Terus diikat gitu kan, karena mau ngebentokin kepala terus kan. Terus udah nih, Bu, si bapak udah mengakui dia memperkosa anak ibu. Ibu bagaimana? Saya serahkan kepada yang berwajib Pak. Cuma sepertinya bapak ini kondisinya kena jiwanya. Dia dari tadi bentokin kepalanya ke tembok, dia melihat, dia bilang katanya ada anaknya di dalam sana. Saya terserah bapak mau diapain. Mau dihukum mati, mau dibunuh sekalipun silakan Pak, kata istrinya gitu kan. Kata anaknya juga, saya juga Pak, terserah aja Pak. Memang itu hukumannya dia. Kalau dia melihat adik saya di dalam situ, memang sewajarnya dia harus melihat Pak. Karena adik saya benar-benar tersiksa gitu. Ya udah ya Bu ya. Berarti ini kita udah tahu bahwa siapa yang membunuh anak ibu, siapa yang memperkosa anak ibu gitu kan. Iya Pak, gitu kan. Saya serahkan kepada berwajib, bagaimana hukuman yang berlaku aja. Saya tidak akan menjabut tuntutan saya kepada pembunuh suami saya sendiri Pak, ibu bapak kandungnya gitu kan. Ya udah akhirnya dengar kabar terakhir bahwa si bapaknya itu nggak dihukum penjara guys, malah dimasukin ke rumah sakit jiwa karena gila. Itu dinyatakan, diperiksa secara kejiwaan, dinyatakan gila gitu. Dan gilanya itu golongannya itu golongan yang berbahaya gitu guys. Jadi ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi ya memang gak serem-serem banget, cuman ya mungkin bisa diambil pelajarannya buat
tebar tua itu ada gitu ya. Jadi ya pokoknya ambil yang hal yang baiknya, yang tidak baiknya dibuang aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share ya untuk video-video Vini Rama Official. Dan saya akan memberikan kisah-kisah kepada sahabat-sahabat di rumah, kisah-kisah yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa ya, dibantu share. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.